Jatuh cinta berjuta rasanya. Namun jika patah hati, maka dunia seakan runtuh. Mungkin gambaran inilah yang akan Anda alami saat merasakan yang namanya jatuh cinta ataupun patah hati. Saat jatuh cinta, otak manusia akan melepaskan hormon dopamin, hormon adrenalin, dan norepinefrin, sehingga membuat seseorang akan merasakan bahagia yang berdebar-debar, lebih bersemangat, bahkan mampu menurunkan nafsu makan. Namun kebalikan dengan yang dialami oleh seseorang yang tengah jatuh cinta, seseorang yang mengalami patah hati justru akan mengalami hal-hal yang berdampak negatif. Hal ini disebabkan karena pada saat patah hati, bagian otak yang bernama secondary somatosensory cortex akan terpengaruh hingga membuat otot menjadi nyeri dan pegal-pegal. Tak hanya itu, saat patah hati, kelenjar adrenal pada tubuh akan bereaksi dan mempengaruhi hormon kortisol serta adrenalin, sehingga penderita patah hati akan menjadi lebih mudah stres dan mudah terkena beragam penyakit. Dan pemirsa, ternyata banyak fakta menarik lainnya di balik rasa patah hati, seperti fakta yang menyebutkan bahwa patah hati dapat menyebabkan kematian. Seperti apakah informasi selengkapnya? Semuanya terangkum dalam fakta menarik di balik patah hati berikut ini. Patah hati atau broken heart merupakan peristiwa psikologis yang sifatnya traumatis. Hingga tadi, orang yang mengalami patah hati akan merasa kesedihan yang luar biasa. Karenanya jangan pernah menyepelekan patah hati. Karena ternyata patah hati dapat membuat seseorang terkena penyakit yang sering disebut dengan broken heart syndrome. Sindrom ini sendiri dapat memicu produksi hormon stres seperti adrenalin hingga mampu melemahkan sebagian fungsi otot jantung untuk sementara. Bahkan parahnya, jantung dapat mengalami kerusakan atau sering disebut dengan kardiomyopati yang berujung penderitanya dapat terkena serangan jantung. Gejala sindrom broken heart sendiri hampir mirip dengan serangan jantung dan cenderung terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa emosional yang melibatkan fisik atau psikologis, sehingga membuat tingkat hormon stres mencapai 34 kali lebih tinggi dibandingkan seseorang yang terkena serangan jantung. Selain mengalami sakit pada bagian dada, biasanya penderita sindrom broken heart juga akan mengalami kesulitan dalam bernafas, jantung berdetak cepat, dan merasa lemah. Dalam istilah medis, sindrom broken heart juga dikenal dengan nama Takotsubo cardiomyopathy. Sindrom ini pertama kali ditemukan pada awal tahun 1990-an oleh para peneliti asal Jepang. Namun kini sindrom broken heart juga dikenal dengan istilah stress cardiomyopathy atau juga apical ballooning syndrome. Walaupun berbahaya, namun seseorang yang menderita sindrom broken heart dapat disembuhkan setelah melakukan perawatan secara rutin. Bisa jadi temuan-temuan ilmiah tadi yang membuat negara Jepang memberikan cuti selama 2 hari bagi pekerja yang sedang patah hati. Oh, have you completely erased me from your mind? Berkaitan dengan sindrom broken heart yang dapat melemahkan fungsi jantung, ternyata sindrom tersebut dapat memicu timbulnya serangan jantung, bahkan kegagalan pada jantung jika tidak segera ditangani. Menurut situs berita The Guardian, berdasarkan hasil studi dari Dr. Alexander Leon, stres pada saat patah hati dapat mengganggu fungsi jantung. Di negara Inggris, dari 300.000 serangan jantung yang terjadi setiap tahunnya, 2%-nya disebabkan karena sindrom broken heart. Bahkan selama 10 tahun ditemukan 60.000 kasus akibat patah hati. Tak hanya serangan jantung, patah hati ternyata juga dapat memicu timbulnya penyakit mematikan, diantaranya tekanan darah tinggi, bahkan kanker. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 1997 terhadap 150 janda dan duda yang tinggal di Amerika Serikat, ditemukan bahwa tekanan darah menjadi meningkat setelah 1 minggu mereka terkena patah hati. Meningkatnya kortisol atau hormon stres dalam aliran darah membuat jantung berdetak lebih kencang dan pembuluh darah mengecil. Selain itu, gaya hidup tak sehat yang dilakukan oleh orang yang menderita patah hati semakin membuat tekanan darah meningkat. Meningkatnya hormon stres yang ditambah dengan emosi yang tidak stabil juga dapat memicu munculnya mutasi gen hingga sel tubuh menjadi tidak normal dan dapat menyebabkan semakin lemahnya sistem imunitas dalam tubuh. Sel yang rusak pun tidak dapat disembuhkan dan dapat berubah menjadi sel kanker yang membahayakan tubuh, bahkan mematikan.
Dalam sebuah penelitian diketahui, wanita berpotensi 9 kali lebih mungkin terkena sindrom broken heart. Berdasarkan hasil studi yang dikemukakan oleh situs The Science 20, ditemukan bahwa 95% penderita sindrom broken heart adalah wanita dan 60% diantaranya dilarikan ke rumah sakit setelah melalui guncangan stres yang luar biasa. Buah kumpulan catatan dari 1.000 rumah sakit di Amerika Serikat dengan 6.229 kasus pada tahun 2007, ditemukan bahwa hanya ada 671 pria yang terkena sindrom broken heart. Dalam konferensi American Heart Association diketahui, wanita yang berusia di bawah 55 tahun lebih mudah terkena sindrom broken heart dibandingkan wanita yang berusia di atas 55 tahun. Walaupun belum diketahui secara pasti mengapa wanita lebih rentan terkena sindrom broken heart, namun bisa jadi hal ini dikarenakan wanita secara alamiah lebih banyak menggunakan perasaannya dalam menanggapi suatu hal. Sehingga ketika seorang wanita mengalami trauma emosional, aliran adrenalin dan hormon stres lainnya meningkat hingga lebih mudah terkena sindrom broken heart. Menurut surat kabar The Huffington Post, dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa sindrom sakit hati lebih berpengaruh pada orang yang sensitif. Karena orang yang sensitif lebih mudah merasa sakit hati dibandingkan orang yang sifatnya normal. Namun tak hanya itu, orang yang lebih mudah sakit hati ternyata juga akan lebih mudah terkena penyakit psikis maupun fisik. Hal ini berdasarkan penelitian dari University of California, Los Angeles terhadap 122 orang, ditemukan bahwa mereka yang lebih mudah sakit hati memiliki penanda genetik yang sama, yaitu gen sakit hati. Gen tersebut akan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengontrol rasa sakit, sehingga orang yang tengah patah hati akan lebih rentan sakit. Ketika seseorang mengucapkan kata putus, ternyata kata tersebut dapat langsung merangsang sistem daya tahan tubuh untuk bereaksi secara berlebihan. Akibatnya tentu saja sel tubuh akan rusak akibat peradangan, sedangkan bagian sistem imun yang berfungsi memerangi infeksi menjadi tidak stabil, sehingga tubuh pun akan mudah terkena panas, dingin, atau meriang. Tak hanya itu, saat patah hati, bagian otak yang bernama secondary somatosensory cortex pun akan terpengaruh hingga tubuh menjadi terasa lebih pegal dan otot menjadi lebih nyeri. Gangguan lain yang juga sering dialami pada sakit hati tentu saja jerawat. Akibat hormon stres yang berlebih, pori-pori pun tersumbat hingga timbul jerawat. Rasa sakit pun akan mempengaruhi bagian perut dengan meningkatnya asam lambung dalam perut ketika seseorang mengalami patah hati. Tak hanya perut, rambut pun juga akan mengalami gangguan, di mana kantung rambut akan mengalami fase telogen effluvium atau fase istirahat dan berhenti tumbuh untuk sementara. Bahkan jika tingkat stres sangat tinggi, maka rambut pun akan mengalami kerontokan rambut yang cukup parah. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa fakta menarik di balik patah hati. Walaupun terkesan biasa saja, namun ada baiknya ketika Anda tengah mengalami patah hati, segera tangani rasa stres dalam diri Anda agar tidak berkelanjutan dan menimbulkan efek negatif untuk tubuh Anda. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda.